Baik, hari ini kita kuliah kajian birokrasi dan politik. Ya, topik bahasanya kita mencoba mempelajari tesis dari ahli birokrasi abad 19, awal abad 20 yang bernama Ludwig von Mises. Dan ahli yang kedua adalah Niskanen. Niskanen ini membantah tesis dari Ludwig von Mises. Sedangkan Niskanen perspektifnya adalah ekonomi, sementara Ludwig von Mises perspektifnya adalah profesionalisme atau efisiensi. Jadi efisiensi itu belum tentu sama dalam pemahaman yang bernama perspektif ekonomi, ya. Itu topiknya. Dari kita kuliah selama lebih kurang 60 menit, ya, 60 menit, jadi hitungannya 1,5 SKS. Nanti saya mengharapkan Anda semua itu bisa menganalisis, karena ini kode 3, jadi Anda bisa menganalisis mengapa birokrasi cenderung terjebak dalam praktek red tape. Ya, pita merah. Ya, Anda jangan nanya saya kenapa dibilang red bukan blue tape gitu ya. Sementara kalau di internet ada bluetooth, ya, gigi biru gitu ya. Tapi kalau di birokrasi dari abad 19 itu ada istilah yang namanya red pita merah. Pita merah ini artinya ada gap antara wewenang yang harus dijalankan dan wewenang yang dilakukan. Jadi yang disebut dengan penyimpangan. Gurita birokrasi. Artinya apa? Dia bergulat terus dengan aturan-aturan, dia bergulat terus dengan regulasi yang menjadi atau yang mengikat hierarki kewenangannya. Ya, Anda sering kan sehari-hari ketemu birokrat di kampus, di kantor kelurahan, di kantor kecamatan, di kantor samsat. Maaf, ini bukan bagian saya hanya menjalankan tugas, Mas, Mbak, Pak, Bu, Nek, Kek, gitu ya. Kan gitu kan? Ini, jadi gurita birokrasi. Ini dia terjebak dalam hierarki otoritas. Ya, dia kalau orang-orang birokrat di level bawah yang bagian pelayanan bilang, saya hanya menjalankan tugas. Silakan Bapak Ibu kalau mau protes ke atasan saya. Anda akan ditaruh dipertemukan dengan kabak atau kasubag, gitu ya, dan seperti ini. Ini yang tadi kita bahas. Jadi tapi saya tidak baca red type-nya ini ya, enggak ya. Ini bukan hal yang fokus dalam perkuliahan kita hari ini. Saya hanya ingin menunjukkan pada Anda bahwa paling tidak nanti Anda tahu bahwa kenapa birokrasi sering bertele-tele, administrasinya terlalu panjang, mau beri pelayanan aja panjang, ya, prosedurnya banyak sekali yang harus dilalui. Ini saya tunjukkan kepada Dedekot, Profesor von Mises. Dia yang pertama kali mengajukan tesis tentang birokrasi. Bukunya terbit tahun 1941, ya, sebelum Perang Dunia Kedua. Dia sudah nulis buku yang judulnya lupa saya tentang birokrasi. Saya punya soft copy, nanti saya berikan kalau ada yang mau. Baik, saya awali dengan tesis Ludwig von Mises. Kenapa saya lawankan dengan Niskanen? Karena Niskanen ini menginginkan birokrasi itu profesional dan jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Niskanen terlalu economic minded, ya, dia mengkritik habis-habisan Ludwig von Mises. Ya, jadi saya intinya ingin menunjukkan pada Anda bahwa cara berpikir yang kontroversial itu adalah suatu cara supaya teorinya Niskanen adalah terkenal, ya. Karena yang dikritik itu Profesor Mises gitu, dan Niskanen waktu itu belum profesor kalau nggak salah, ya. Nah, jadi dia berani-beraninya mengkritik tesis dari Ludwig von Mises ini. Tentang apa? Tentang konsep birokrasi, ya.
Von Mises bilang birokrasi itu sehari-hari itu seperti gejala penyakit yang nyata. Ada penyakit, ada simptom, ya. Simptomnya ini dia lihat sejak zaman kerajaan dulu. Jadi sebelum ada organisasi modern yang namanya birokrasi, itu di masa kuno sebelum ada organisasi namanya birokrasi. Jadi birokrasi itu organisasi pada masa modern, ya, dan ada di negara modern. Sebelum ada negara modern, ketika masih zaman kerajaan, itu sudah ada, ya, adanya birokrasi kerajaan, ya, yang namanya apa? Ya, para abdi dalamnya kerajaan. Jadi di awal tulisannya, Von Mises sudah bilang, birokrasi itu gejala penyakit yang nyata. Gejala penyakit nyata itu bukan karena korupsinya, ya. Anda jangan langsung menunjuk atau berasumsi bahwa patologi sosial birokrasi itu korupsi. Jangan dicampur aduk dulu, jangan sampai ke situ dulu. Tapi Anda harus lihat ini, apa yang dibilang Von Mises? Karena negara itu mengontrol birokrasi. Yang kedua, kontrol negara terhadap birokrasi itu dominan. Ini yang disebut dengan penyakit nyata yang dihadapi birokrasi pada saat memberikan pelayanan kepada rakyat. Ya, jadi kontrol negara yang berlebihan sekaligus birokrasi ditempatkan oleh negara untuk melayani negara itu. Negara representasinya adalah penguasa, gitu ya. Untuk lebih mudah, karena kalau kita bicara tentang negara itu konsepnya terlalu luas, ya. Jadi di sini Mises bilang birokrasi itu punya penyakit nyata. Penyakitnya itu apa? Kontrol negara yang besar dan negara menempatkan birokrasi untuk melayani dirinya. Nih. Nah, kata Von Mises ini realitas yang ada di mana-mana, ya. Realitas ini ditemukan di banyak negara, gitu ya. Maka baik negara maju, negara yang baru merdeka, negara kebelakang itu butuh birokrasi. Tapi seringkali pemerintah yang berkuasa secara sengaja atau tidak sengaja menempatkan birokrasi untuk mensupport tugas-tugasnya, untuk mengimplementasi kebijakan yang dijalankan oleh negara, sampai pada akhirnya birokrasi terjebak pada ini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ini efek samping, bisa jadi iya. Jadi karena asiknya birokrasi, apa-apa birokrasi, ya. Jadi pemerintah itu mengandalkan implementasi kebijakan kepada organisasi modern ini, birokrasi. Jadi ingin menyensus penduduk, kasih ke Badan Biro Sensus, kasih ke BPS, Biro Pusat Statistik, atau Badan Pusat Statistik ya, BPS itu singkatannya. Badan Pusat Statistik. Mau ngasih bantuan, udah urusin aja itu ke Kementerian Sosial, atau dulu namanya Departemen Sosial, gitu ya. Jadi semua itu birokrasi. Ya, jadi secara nggak sadar, birokrasi itu memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Tidak hanya sebagai instrumen untuk melegitimasi kekuasaannya, tapi juga sebagai instrumen untuk tujuan mencapai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu. Jadi ini ada realitas yang bilang begini di Von Mises, jadi bukan karangannya orang-orang zaman dulu ya, ini jangan dilupakan. Jadi ada historinya. Yang ngomong ini adalah Ludwig von Mises tahun 1941. Ya. Terus si Niskanen membacanya ini berarti kalau ada orang yang membuat statement, ya, bahwa birokrasi itu mendominasi, birokrasi itu dikontrol dengan kuat oleh negara, bahkan birokrasi menjadi instrumen dari negara. Nah, itu si orang yang namanya Niskanen akan memberi predikat kepada kita, berarti Anda adalah menganut perspektif Misesian, ya. Misesian. Sebelum saya ke sini, maka kita ke sini dulu. Jadi birokrasi dalam pandangan Niskanen ini begini. Jadi dia menentang keras pandangan Niskanen yang ngomong begini. Bahwa dominasi, birokrasi itu terlalu mendominasi dan diintervensi oleh negara. Jadi nggak senang Niskanen dengan
tesisnya Mises gini. Dia membuat tesis sendiri, ya. Jadi kita harus suudzon secara akademis ya, bukan suudzon secara membabi buta. Tapi suudzonnya Niskanen terhadap von Mises ini yang menyebabkan Niskanen juga menjadi ahli birokrasi yang terkenal juga, gitu ya. Dia bilang bahwa Mises itu punya pandangan sebegitu ya nggak benar sepenuhnya, karena apa? Karena Niskanen melihat birokrasi itu dominan dan mendapat kontrol kuat dari negara, itu tergantung dari lingkungan politik di mana birokrat itu bertindak. Dia begini bukan nggak ada alasannya. Dia begini ada triggernya. Dia bisa dominan dan dikontrol dikontrol kuat oleh negara ya karena memang ada lingkungan politiknya. Kondisi politik saat itu ya memang membutuhkan birokrasi yang dominan dan dibutuhkan oleh negara, gitu ya. Jadi ada ceritanya, ada backgroundnya, gitu, ada settingnya, ada konteksnya, ya. Oke, nah dia bilang begini, karena Niskanen itu memang menentang pandangan von Mises, dia memberikan argumentasi begini. Di birokrasi itu pada kenyataannya itu sering ya berbelit-belit, mempersulit atau menghambat pelayanan publik, bahkan dia juga punya kepentingan dalam menjalankan kewenangannya. Itu tergantung dari lingkungan politik tempat birokrat itu menjalankan perannya, tempat birokrat itu menjalankan kewenangannya. Nah, ketika dia menjelaskan begini, dia menggunakan teori pilihan publik, ya, teori pilihan publik, yang dimana dia menjelaskan bahwa untuk mempelajari birokrasi, gitu, maka kita harus fokus pada perilaku dari birokrasi sendiri. Perilaku yang dimana? Nah, ini dia mulainya di sini. Perilaku birokrasi. Jadi saya ingatkan kepada Anda, kalau Anda mau menulis skripsi, ngambil topik tema birokrasi, jangan langsung membabi buta pakai Max Weber. Ya, jangan babi buta pakai Max Weber. Jangan. Anda pakai ini, jelaskan. Max Weber itu tidak pernah membuat definisi operasional tentang birokrasi. Ya, dia cuma tahu birokrasi setelah membaca karya-karya orang terlebih dahulu. Ya, birokrasi, biro dan kratos, biro dan kraten. Artinya, biro itu apa? Meja. Kratos apa? Kratos kraten artinya regulasi. Ya, lebih kurang begitu. Jadi orang-orang yang tugasnya menjalankan regulasi dan terikat kepada regulasi. Lalu diterjemahkan baru sama Max Weber, orang-orang yang terikat dengan peraturan, yang terikat dengan regulasi, perilakunya semua dikendalikan oleh regulasi, itu menyebabkan birokrasi itu bersifat kaku. Ya, birokrasi sebagai mesin, birokrasi sebagai robot, terikat waktu, terikat pada pekerjaan, terikat pada tanggung jawab, terikat pada profesionalisme. Seperti itu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali, saya ingatkan di kelas, saya itu kayaknya kuliah apa aja itu habis, nggak nempel di kepala Anda. Karena begitu saya baca skripsi, Anda balik lagi kalau nulis birokrasi langsung Max Weber. Kalau di elit langsung Susan Keller, langsung Pareto, langsung Moskada. Saya ngajari teori banyak, saya ngajari mata kuliah elit politik bertopik-topik, nggak ada yang nyantol di skripsi. Ya, tolong ya. Saya meskipun tidak mengasuh mata kuliah proposal dan saya tidak mengasuh atau megang menjadi pembimbing skripsi Anda, tapi kalau birokrasi jangan langsung manggil namanya Max Weber.
Max Weber sebenarnya nggak bisa dipakai untuk atau sebagai teori karena dia sangat normatif dan tipe birokrasi yang dibahas adalah tipe ideal, nggak pernah ada dalam realitas. Dan Max Weber memang bilang, saya ini cuma ngarang, saya ini cuma nyusun, nggak bisa diukur dalam kehidupan yang nyata. Justru ketika Anda pakai von Mises Niskanen ini yang relevan. Memang buku lama, ya, tapi sampai sekarang relevan. Kenapa? Karena sekarang kita dihadapkan pada kenyataan ini. Ya, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa birokrasi menjadi instrumen bahkan menjadi mesin politik dari pemerintah. Birokrasi prosedurnya berbelit-belit ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini sudah dibahas oleh Niskanen dan Ludwig von Mises. Yang menarik adalah ini. Saya balik lagi ke sini. Perilaku birokrasi. Niskanen bilang birokrat itu memiliki insentif yang bagus, yang kuat untuk mengoptimalkan anggaran. Karena dasar kerja birokrat adalah menjalankan kebijakan. Dalam kebijakan itu ada program. Ini yang sekarang muncul di abad 21 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ya kan, bahwa uang itu mengikuti program. Ini sudah dipikirkan oleh Niskanen, gitu loh. Kita terlambat, ya. Uang itu mengikuti program, gitu loh. Jadi kalau programnya besar, ya anggarannya besar. Kalau dulu enggak, sebaliknya, gitu ya. Uang penting uangnya banyak, mau programnya dihabiskan, dulu boleh, sekarang enggak. Programnya harus jelas dulu, indikator capaiannya seperti apa. Ini kan dirumuskan dalam RPJMD maupun RPJM jangka panjang menengah. Jelas capaiannya apa dari program itu, cakupannya apa, anggarannya berapa setiap OPD. Ini dipikirkan oleh Niskanen. Jadi sebenarnya birokrasi itu nggak usah korupsi dan nggak bisa korupsi. Karena dalam perilakunya, dia memang sudah ditakdirkan untuk selalu membuat program. Nah, program itu harus dia anggarkan. Jadi insentif ini yang jadi kata jebakan di sini. Insentif ini supaya programnya dia maju, programnya dia tercapai. Supaya nanti dalam implementasi kebijakan itu sasarannya itu terpenuhi. Jadi bukan insentif untuk birokrat, ini salahnya. Jadi ada pemahaman yang keliru, yang diinterpretasi secara salah, secara sengaja atau tidak saya nggak tahu karena saya bukan birokrat. Tapi kalau kita baca karyanya Niskanen dan Ludwig von Mises, ada kata-kata ini. Birokrat punya insentif. Guyon ya. Ya kamu guyon aja. Oke, saya ulangi ya. Kalau Anda mau guyon sama ponakan, sama cucu, silakan ya. Oke, saya mau kuliah dulu aja sebentar ya. Karena ini memang waktunya guyonan sama cucu ya. Nah, kita kuliah siang jam 2. Baik, kembali lagi ke sini ya. Niskanen bilang untuk mempelajari perilaku birokrasi jangan seperti von Mises gitu. Karena birokrasinya Niskanen ini adalah karena menurut Niskanen von Mises itu bisa dibilang terlalu mempolitisir eksistensi birokrasi. Niskanen mengadakan pembelaan. Jadi dia bilang Niskanen bilang, kalau kita melihat penyimpangan di birokrasi atau praktek korupsi birokrasi gitu ya, jangan yang begini dah. Nanti kita analisisnya menjadi tidak ilmiah, ya. Tapi tolong lihatlah, kalau kita mengkaji birokrasi, kita harus melihat ada variabel ini. Variabel pertama ini saya bilang variabel pertama, lingkungan politik. Lingkungan politik itu yang menentukan perilaku birokrasi. Kalau lingkungan politiknya misalnya otoriter, pasti birokrasi menjadi andalan dari penguasa.
dia menjadi kaki tangannya penguasa dan birokrasinya tidak bisa netral karena sudah dipolitisasi oleh partai yang berkuasa. Kalau lingkungan politiknya demokratis, nah beda lagi. Di sini birokrasi netral. Tapi kenyataannya kan tidak ada birokrasi yang netral, gitu ya. Karena dalam suasana seperti di negara kita sekarang, ya apalagi kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, ya bukan bagian birokrat, dia menjadi pejabat publik. Maka aku kuliah. masih banyak yang ngobrol ya. Jadi suka ya. Oke, ya. Jadi ada variabel pertama. Yang pertama adalah lingkungan politik. Ya, variabel lingkungan politik itu yang menentukan bagaimana seharusnya birokrasi bertindak, birokrat bertindak. Yang kedua, variabel kedua, itu kita bisa melihat perilaku birokrasi dengan menggunakan teori pilihan publik karena birokrasi itu sebenarnya mempunyai kelebihan ya ketika dia membuat program. Dia punya insentif untuk menyukseskan programnya, mengimplementasi kebijakan, memberikan pelayanan publik, ya, ketika dia di sini bisa mengajukan anggaran sebanyak mungkin. Kan gitu kan dalam pemerintahan dimanapun. Asal untuk mencapai kesejahteraan rakyat, asal itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat, asal itu untuk melayani rakyat, berapapun anggaran akan disediakan oleh pemerintah, akan disetujui oleh DPR. Ya, yang uji siapa kalau di pusat? Yang uji adalah dari Bappenas. Di Bappenas bagi-bagi duit kepada kementerian, ya, berapa anggaran dinas Kementerian PUPR, berapa anggaran untuk Kementerian Dalam Negeri, berapa anggaran untuk kementerian, semua ditentukan oleh Bappenas. Kenapa? Karena di situ ada banyak program. Ini akan menjadi insentif positif bagi birokrasi untuk bekerja secara profesional. Nah, ternyata dalam kenyataannya insentif dalam konteks yang bukannya sekarang ini dianggap insentif untuk menyelewengkan anggaran, sehingga banyak sekali penyimpangan dalam penyalahgunaan anggaran, baik yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun oleh pihak yang non eksekutif. Jadi salah dalam memahami tesisnya Niskanen. Insentif ini maksudnya adalah birokrat bisa mengajukan anggaran seoptimal mungkin asal dia bisa mencapai tujuan dari program. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh ahli yang lain bahwa sebenarnya Niskanen dan Ludwig von Mises ini sebenarnya mengacu pada cara pemahaman birokrasi yang positif. Jadi birokrasi tidak identik dengan atau melekat dengan konsep patologi sosial atau identik dengan penyelewengan kekuasaan atau prosedur yang berbelit-belit. Begitu juga Niskanen, birokrasi itu tidak identik dengan penyalahgunaan anggaran, ya. Jadi para ahli itu akhirnya bisa membaca bahwa apa yang dikatakan Niskanen dan Ludwig von Mises itu sebenarnya adalah untuk pencitraan birokrasi yang positif, ya. Karena apa? Dia bilang kalau Ludwig von Mises mengatakan gini, birokrasi itu ini instrumen, ya, karena ini terkait dengan intervensi yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan. Jadi pemerintah ini menggunakan birokrasi untuk melakukan aktivitas dari biro-bironya. Biro-biro itu dalam bahasa kita apa ya? Kantor. Semakin banyak kantor, maka birokrasi akan semakin banyak membutuhkan anggaran. Nah, di sini dia. Semakin banyak biro, semakin banyak anggaran. Boleh nggak? Kalau dalam bahasa Niskanen boleh, asal anggaran itu untuk menjalankan program.
bukan untuk dikorupsi. Tapi ini semua, ini kan anggaran untuk menjalankan program, anggaran itu untuk pelayanan. Nah, pelayanan yang dibayarkan oleh Ludwig von Mises itu bukan pelayanan yang dijual, tetapi pelayanan yang diberikan secara gratis kepada warga negara, kepada publik. Sehingga di sini ya tidak bisa, nih tesisnya Mises, birokrasi dalam memberikan pelayanan tidak boleh berorientasi kepada uang. Tadi di kelas pagi saya sudah menceritakan bahwa tidak boleh menjual pelayanan, ya. Kita tidak boleh juga membeli pelayanan. Buy a service itu nggak boleh. Nah, birokrasi di sini kalau ingin memberikan pelayanan juga tidak boleh dijual, pasang tarif, nggak boleh. Kalau bisa birokrasi dalam memberikan pelayanan ya dibuat semurah-murahnya. Tapi adakah pelayanan yang gratis dari yang dilakukan oleh birokrasi? Nggak ada, karena setiap kantor punya cara sendiri-sendiri untuk mendapatkan atau membiayai programnya. Anda datang ke kantor, kan pasti ada yang namanya uang pendaftaran. Sekecil apapun, entah itu Rp2.000 atau Rp1.000, pasti ada uang pendaftaran. Atau uang ganti, kalau dulu zaman tahun 2000-an awal ya, ada biaya ganti plastik STNK. Ada itu ya, biaya ganti plastik STNK itu biayanya dulu dihitung murah, Mak. Kalau nggak 500, 1.500 ya, plastik STNK itu ya. Nah, dikasih harga dulu dengan samsat. Sekarang nggak tahu ya dikasih gratis atau enggak. Yang intinya ini ya, jadi birokrasi itu memang harus memberikan pelayanan, tapi pelayanannya tidak boleh dijual, apalagi ditukar dengan uang. Karena apa kata si Mises? Birokrasi tidak boleh berorientasi kepada laba. Birokrasi tidak boleh berorientasi kepada keuntungan. Tapi kalau untuk perusahaan swasta diperbolehkan. Ini juga didukung oleh pendapatnya Niskanen. Jadi Niskanen itu satu sisi juga bilang, kalau perusahaan mau menjual pelayanan boleh, tapi harus melalui proses privatisasi dulu. Tapi kalau birokrasi pemerintah, meskipun sebagus apa pelayanannya, tidak boleh diorientasikan kepada uang. Intinya tidak boleh menjual pelayanannya kepada publik, ya, untuk ditukar dengan uang. Karena apa? Karena birokrasi itu memang sudah digariskan, ya, untuk mencapai pelayanan dengan dana yang efisien. Ya, ini di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan ke dialog yang menarik antara Niskanen dan Ludwig von Mises. Jadi di perkuliahan kita kali ini sebenarnya, atau di kuliahan kita secara umum ya,